Selamat sore teman-temanku para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka. Berbudaya dengan Chris, bukan dengan linggis. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan nanti kalau ada konten-konten berikutnya. Nanti kalau Hunter Pusaka ngupload tentang perihal perkerisan. Ya. Oke teman-teman sekalian, minggu depan saya akan membagikan kepada Anda tentang tips dan cara memilih keris mungkin, dan serta tutorial-tutorial lainnya berkenaan dengan keris, tentang cara membersihkannya, tentang cara menggebek warangka. Mungkin minggu depan saya akan mulai. Oke, saya untuk kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu memperkenalkan kepada Anda hasil buruan saya semenjak saya di perkampungan, di pedesaan-pedesaan nyari keris, ya. Jadi nyari keris itu cukup sulit, teman-teman. Gampang-gampang susah ya, karena sekarang sudah banyak hunter di daerah-daerah, banyak yang memburu karena memang nilai ekonominya memang tinggi memang keris ini. Dan ini sangat bersyukur sekali ketika banyak para pemahar dan pengusaha antikan berkerisan ya, ini semakin menambah pelaku pelestari Nuswantara ini. Kita harus berbahagia di situ. Dan saya pun bersyukur. Saya menganggap teman-teman perkerisan itu dan seorang penjual keris itu adalah sahabat kita semua, karena memang kalau tanpa pedagang, kalau tanpa pemahar keris, penjual keris, saya kira kurang begitu cepat, kurang begitu luas tutorial pekeris-pekeris di Nuswantara ini. Jadi kita beruntung karena penjual keris itu adalah salah satu ujung tombak daripada pelestarian Nuswantara ini. Jadi berkesinambungan gitu. Jadi yang ngoleksi dapatnya gampang, yang penjualnya pun gampang dapat kolektor, kan gitu. Ini mau yang mana dulu? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya pilih salah satu ini ya. Coba ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kecil-kecil cabai rawit. Ini agak lama saya dapat sudah, teman-teman. Melihat dari warangkanya ini kurang serasi, karena ini gaya pada dedernya ini gaya Surakarta, sedangkan pada ini gayaman Jogja, teman-teman. Gayaman Jogja pada warangkanya. Coba teman-teman, saya akan coba buka ya dengan berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman. Wow. Jadi yang unik di sini adalah pasir malelonya yang tampak, ya. Jadi pasir malelonya ini tampak. Teman-teman sekalian, bahan daripada pamor ini, bahan material ya, ini dari pasir malelo. Jadi pasir malelo itu juga beda varian dan beda penggunaannya, beda hasil finishing jadinya. Karena memang jenisnya banyak sekali. Kalau yang di Indonesia ini yang terkenal adalah di Luwu, Sulawesi. Di daerah Sulawesi, Pulau Sulawesi sana. Itu memang dijadikan bahan daripada meteorit, bahan dari pembuatan sebilah keris. Kalau melihat dari rancang bangun ya, dengan gandek seperti ini, dan dari cak pamor atau karakter pamor pada keris ini, saya kira keris ini termasuk pada keris Madura Koso sepuh, teman-teman. Ada yang bilang Madura Koso, maksud saya Empu Koso itu merupakan nama samaran dari Empu Ki Supo yang mencari dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga datang ke Madura itu memakai nama Koso, ya, memakai nama Koso. Nama aslinya Ki Supo. Namanya aslinya Ki Supo. Beliau keliling daerah dalam pencarian keris yang fenomenal, yaitu keris sengkelat.
buatan beliau. Jadi ke Madura menamakan diri sebagai Empu Koso. Jadi kalau dulu kalau nyamar teman-teman itu nggak ketemu kan, ya. Tapi lain kalau sekarang, karena ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube. Jadi kalau kita kemana-mana, mau ke ujung Sulawesi, mau ke ujung Aceh itu, tetap ketemu aja jadinya kalau dilacak. Karena penyamaran sekarang itu tidak bisa gitu. Karena memang banyaknya keterbukaan media sosial dan teknologi yang semakin maju. Lanjut lagi untuk masalah tentang pamornya ini ya. Jadi luar biasanya ini berkerlap-kerlip. Coba Anda perhatikan. Berkerlap-kerlip teman-teman. Ini yang menjadi unik dan menjadi kelebihan daripada keris ini teman-teman. Ya. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun pada sisi panjangnya kira-kira ini ada 34 cm atau 35 cm, tapi pada pamornya ini menyeluruh pada seluruh bilah, memenuhi pada seluruh bilah, baik maupun gonjo, wilah, sor-soran, dan bagian tengah wilah dan bagian ujung itu full pamornya. Coba. Ini adalah pamor pendaringan kebak, dan pada dapurnya termasuk dapur brojol. Dapur brojol itu biasa digunakan dulu teman-teman oleh para bidan ya. Ini bahkan sampai saat ini terkenal brojol itu memang untuk bidannya dukun bayi dulu memang. Tapi bukan hanya untuk spesifikasinya bukan hanya untuk dukun bayi ya, tapi secara aspek filosofi itu mengenai kepada kelancaran, keberkahan, dan kegampangan. Karena kita tahu sendiri brojol itu dalam kata harfiah bahasa Indonesia adalah brojol, keluar dengan gampang. Pendaringan kebak. Pendaringan itu adalah tempat kebak itu penuh. Jadi pendaringan itu adalah nama tempat beras teman-teman. Jadi kalau kebak itu namanya penuh ya. Jadi tempat beras yang penuh. Kalau kita tarik kepada filosofinya dan kedalaman maknanya adalah sebuah keberlimpahan rezeki dan kelebihan dan kelancaran rezeki. Ini sinkron antara dengan dapur brojol dan pamor pendaringan kebak. Jadi tidak hanya pada sinkronisasi kearifan dan kebagusan kepada sisi nilai filosofi pamor dan dapur, namun yang unik di sini dan menyenangkan dalam pandangan pertama kita ketika menyenangkan pamor dan keris itu, ada kelebihan yaitu pamor Maser Malelonya ini yang sangat kuat, nancap, dan tandes teman-teman. Kelihatan asik dan ketika dipandang itu menyenangkan. Oke ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi perkiraan kalau estimasinya itu sekitar abad ke-16, sekitar abad 16 berarti 1500-an lebih ya. Kalau dihitung ya 500 tahunan yang lalu lah usia keris ini. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya. Tetap semangat untuk melestarikan budaya perkerisan sebagai upaya nanti generasi kita agar kenal bahwa nenek moyang kita adalah merupakan suatu peradaban yang sangat besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.